Halo Devers di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih belajar Facebook Ads itu sendiri. Namun karena Facebook Ads itu sendiri cangkupannya luas dan banyak sekali, untuk videonya akan saya bagi jadi beberapa part tentunya. Dan untuk pertama kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih mindset beriklan di Facebook Ads itu sendiri. Nah, kalau misalkan banyak yang bertanya, kenapa sih kita membicarakan mindset dari beriklan di Facebook itu sendiri? Kenapa nggak langsung praktek gitu kan? Nah, karena banyak di luar sana yang bilang bahwa saya gagal beriklan di Facebook Ads, iklan saya boncos dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari mindset beriklan di Facebook Ads itu sendiri adalah untuk meminimalisir kata boncos dan gagal tersebut untuk Devers nih. Oke Devers, nah sekarang kita masuk nih ke poin-poin mindset beriklan di Facebook Ads itu sendiri. Nah, untuk poin pertama di sini ada Facebook itu sosial media, bukan marketplace. Nah, contohnya seperti ini, saya mengilustrasikan bahwa Facebook itu adalah gambar orang sedang berdiskusi. Untuk marketplace itu pasar lah gitu kan. Nah, kenapa saya gambarkan orang sedang berdiskusi? Karena Facebook itu adalah tempat orang bersosialisasi, atau sosial media itu adalah tempat orangnya bersosialisasi. Untuk marketplace itu adalah tempat orang untuk jual beli, dimana misalkan seorang butuh barang, ya perginya kemana? Ke marketplace. Marketplace itu loh seperti pasar online lah, atau pasar digital gitu. Kita tinggal pesan, mereka antar, seperti itu. Perbedaan sosial media dan marketplace itu sendiri. Oke Devers, kita masuk ke poin kedua tentang mindset ya. Di sini ada Facebook Ads itu sendiri adalah traffic berbayar, dimana sudah jelas ya kalau kita beriklan kita harus menggunakan budget. Budgetnya yang gimana? Misalkan targetingnya luas ya budgetnya pun gede ya. Kalau misalkan targetingnya kecil, berarti budgetnya pun rendah lah gitu. Nah, kabar gembiranya sendiri, Facebook Ads sendiri, kita bisa beriklan itu mulai dari 10.000 gitu. Jadi cukup kecil ya, per harinya itu 10.000 gitu untuk Facebook Ads sendiri. Nah, di sini untuk beriklan saya ada bagan yang saya tampilkan ketika kita beriklan di Facebook Ads. Yang pertama di sini ada advertising atau beriklan. Ketika kita beriklan itu sama halnya dengan investasi ya, atau investing di sini. Dilihat aja ya. Nah, investing di sini, investing seperti apa? Apa yang kita dapatkan gitu? Yang kita dapatkan adalah data. Data dari siapa? Data dari targeting kita, data dari traffic di Facebook, data dari user Facebook itu sendiri gitu. Untuk apa data tersebut? Untuk kita pelajari, learning di sini. Nah, ketika sudah kita pelajari data tersebut kan, kita udah tahu nih kebiasaan-kebiasaan di Facebook, user-user dan lain sebagainya, maka goalsnya itu kembali lagi yaitu earning, pasti ya, atau menghasilkan gitu. Oke Devers, kita masuk ke poin ketiga. Di sini tertulis Facebook menyediakan traffic bukan uang. Diulang ya, Facebook itu menyediakan traffic bukan uang. Traffic di sini itu adalah user Facebooknya itu sendiri. Nah, dimana kalau kita beriklan kan pada pengguna Facebook ya. Dan pengguna Facebook yang seperti apa? Pengguna Facebook ya sesuai targeting kita. Misalkan kita ingin beriklan kepada orang yang menyukai sepatu saja gitu. Karena produk kita sepatu, agar menghindari gitu iklan boncos, gagal. Karena peluang orang ordernya gitu terhadap yang menyukai sepatu sama enggak, ya peluangnya lebih besar yang menyukai sepatu tentunya. Seperti itu. Untuk Facebook itu sebagai traffic bukan uang. Ilustrasinya seperti ini deh. Nah, Facebook dikelilingi oleh orang-orang gitu. Ya orang-orang ini apa? User Facebook. Seperti itu. Ini ya traffic Facebook itu sendiri. Ingat, traffic Facebook itu adalah user Facebooknya yang menggunakan Facebook. Seperti itu. Nah, kita masuk ke poin keempat para Devers nih. Yang keempat itu adalah traffic itu bukan pembeli, melainkan calon pembeli, baru calon ya. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya kita sekali beriklan di Facebook itu banyak yang order.
batch yang closing, jangan, karena mereka baru calon pembeli ya. Karena kita kan perlu targeting dulu, untuk sesuai produk kita. Misalkan yang sepatu ya targetingnya pada orang yang suka sepatu. Nah di sini misalkan kita ya tadi ya trafficnya tuh calon pembelinya gitu kan, calon pembelinya itu dari targeting kita akan disaring lagi menggunakan strategi full funnel strategi. Di sini kan terbagi menjadi 3 nih, ada awareness, consideration, sama conversion, dimana mengkerucutkan nih strateginya, karena traffic targeting kita itu awalnya pasti di awareness dulu. Kita harus ngebangun awareness kepada targeting kita, Awareness di sini seperti apa gitu ya? Kita di sini harus memberitahu kepada mereka adanya brand kita gitu, terus memberikan opini gitu bahwa produk kita ini keunggulannya gitu, terhadap copywritingnya saat iklan gitu, juga terhadap foto atau videonya gitu. Pokoknya kita harus ngebangun kesadaran kepada mereka dulu agar mereka give a trust gitu terhadap brand kita gitu di awareness ini. Setelah kita mendapatkan trust dari mereka, percaya terhadap brand kita, masuk ke consideration. Consideration ini seperti apa? Ya kita melakukan menyapa terhadap calon pembeli kita. Menyapanya seperti misalkan kita melakukan iklan lagi, terus misalkan adanya interaksi gitu antara kita dan calon pembeli gitu. Misalkan saling like gitu, terus komen, misalkan ada yang komen. Pokoknya consideration itu kita harus menyapa calon pembeli kita. Ketika kita udah menyapa calon pembeli, terus kesadaran juga udah terbentuk dari calon pembeli, maka conversion juga akan terbentuk gitu. Maka akan ada posting di situ karena mereka udah percaya terhadap brand kita gitu, udah tahu gitu. Nah untuk trafficnya itu seperti ini penyaringannya gitu. Misalkan dari atasnya dari pas awareness 10.000, di consideration 5.000, nah, conversion 2.000, jadi pasti akan menurun gitu, akan tersaring di sini. Yang pembelinya paling 2.000 terakhirnya. Jadi kita berikan tuh misalkan dari targeting kita misalkan cuma 10.000, terus yang belinya jadi 2.000, pasti gitu. Karena full funnel strategi ini adalah targeting kita pasti akan tersaring, intinya seperti itulah. Lalu kita masuk ke mindset beriklan selanjutnya, yaitu yang terakhir nih ya, data adalah aset. Kita kan udah membicarain semuanya nih, mulai dari Facebook dan marketplace, Facebook itu sendiri, traffic dan lain sebagainya. Nah, kekuatan saat kita beriklan itu adalah pada data yang kita siapkan, data yang kita riset. Targeting yang tepat itu adalah kunci dari beriklan di Facebook. Karena kita beriklan, kita memerlukan data yang akurat gitu. Makanya di sini disebutkan bahwa data itu adalah aset. Data itu adalah aset kita beriklan. Jangan dulu bicarain beriklan di Facebook kalau datanya nggak ada gitu, targetingnya nggak tahu gitu. Makanya ketika kita ingin beriklan, kita harus tahu targetingnya jelas gitu, datanya jelas dan lain sebagainya. Oke Devers, mungkin itu saja belajar kita ya tentang Facebook Ads, khususnya di mindset beriklan di Facebook. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena video ini akan dibagi menjadi beberapa part. Terima kasih dan sampai jumpa.